Sembah Dia di tempat ini, karena hanya Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau layak disembah, Kau layak kami puji Tuhan. Haleluya, kami datang menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kau ku puja, Kau yang disembah. Mari fokuskan hati kita, pikiran kita. Mari saat ini kita sembah Dia. Haleluya, Kau layak disembah, Kau layak dipuja, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
saat ini kita mau sama-sama buka hati untuk jamahannya dalam hidup kita. Rohnya ada di tempat ini dan dia siap melawat setiap kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
Kami percaya Roh-Mu ada di tempat di mana kami beribadah. Dimanapun kami beribadah, kami percaya Roh-Mu ada dan siap melawat setiap kami. Karena itu kami mau buka hati kami mau kasih pujian kami, penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau saja Yesus yang beracara, yang ditinggikan, yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Mari kita kasih salam dulu, kanan kiri depan belakang, kasih lambaian tangan. Puji Tuhan. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Dahsyat, Luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita katakan sekali lagi. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita percaya kita dahsyat, kita luar biasa karena Yesus yang selalu beserta bagi setiap kita. Amin. Mari saat ini kita mau tinggikan namanya, karena Dia Tuhan kita yang luar biasa, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Amin. Aku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia yang pegang hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Sepenuh
Mari jemaat Tuhan, kita mau benar-benar mengamini lagu ini. Kita mau senantiasa berjalan bersama Tuhan, karena Dia akan bawa setiap kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Marilah kita senantiasa menyerahkan hidup kita sama Dia. Berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan, karena kami aman di dalam Kau. Haleluya. Kebenaran-Mu Tuhan, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kami pegang, Kau yang kami pegang teguh.
Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Teruslah Tuhan berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Biarlah terus Tuhan, kami terus meninggikan-Mu Tuhan. Kami terus menyembah-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Teruslah kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau terus menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami buat Engkau Tuhan. Bila pujian kami itu harum bagi Engkau Tuhan. Dan sudah juga kami akan memberikan persembahan-Mu kepadamu Tuhan. Biar persembahan kami itu kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami memberikan dengan penuh sukacita. Dan setelah juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap hati kami, setiap kami Tuhan. Biar kami dapat menangkap pesan Tuhan untuk setiap kami. Biar kami mengerti pesan Tuhan setiap kehidupan kami. Dan bisa kami jadikan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu merupakan dari-Mu Tuhan. Hanya dari-Mu Tuhan. Kau terus tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan. Selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah saudara menyapa saudara-saudara yang di dekat saudara? Ayo kalau belum sapa dulu. Kita akan buka Matius 19 ayat 5 dan 6. Ini ayat hafalan kita untuk minggu ini. Matius 19 ayat 5 dan 6. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama Matius 19 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang tidak boleh cerai. Beritahu yang di sebelah saudara, tidak boleh cerai. Mungkin ada di antara saudara yang lalu berpikir, oh itu toh prinsipnya pateo, tidak boleh cerai. Kan ada yang membolehkan, ada yang tidak. Mungkin saudara berpikir begitu, ada prinsip, dua prinsip, satu boleh, satu tidak boleh cerai. Saya jawab begini, tidak mungkin ada dua kebenaran untuk satu masalah. Masalah pernikahan misalnya. Tidak mungkin ada dua kebenaran untuk satu masalah. Pasti salah satu benar, salah satu salah. Dan kalau saudara perhatikan, boleh dan tidak boleh, ini dua hal yang bertolak belakang. Makanya saya katakan tidak mungkin ada dua kebenaran yang bertolak belakang untuk satu masalah, nggak mungkin. Satu benar, satu salah.
firman Tuhan kalau kita lihat, cerai tidak boleh. Sekarang kita masuk bahasanya, ada 2 pertanyaan untuk hal ini. Yang pertama, mengapa tidak boleh cerai? Mengapa tidak boleh cerai? Sebabnya adalah Tuhan Yesus sendiri melarangnya. Itu bisa kita baca dalam Matius 19. Sekarang kita baca ayat yang ketiga. Matius 19 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Orang-orang datang tanya, boleh cerai enggak? Ya, tanya kepada Tuhan Yesus, boleh cerai tidak dengan alasan apa saja? Apa jawab Tuhan? Kalau kita baca, ya jawab Tuhan itu ayat yang keempat, kelima, keenam. Kita baca sekarang ayat 4, 5, 6, 2, 3. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ditutup dengan kata-kata tidak boleh diceraikan manusia. Jelas Tuhan Yesus melarangnya. Dan kalau kita perinci, Tuhan Yesus melarangnya, itu dimulai dengan dia menyebutkan dasarnya adalah hukum sejak semula. Ayat yang ketiga tadi, ayat yang keempat tadi berkata, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula. Sejak semula. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan laki-laki, perempuan. Laki-lakinya berapa? 1. Perempuannya berapa? 1. Jadi 1 perempuan untuk 1 laki-laki. Padahal waktu itu awal dunia masih kosong. Tidak misalnya karena ingin cepat banyak, 7 bidadari untuk 1 laki-laki. Tidak, ya, tidak pakai cara begitu. 1 perempuan untuk 1 laki-laki. Sehingga Adam misalnya kalau marah kepada Hawa, udah cerai aja, cari lagi yang lain. Gak bisa, gak ada. Ya, gak bisa. Sejak semula Tuhan pakai cara hal itu. Lalu alasan kedua yang Tuhan Yesus jelaskan dari hukum awal ini, dikatakan di dalam ayat 5 dan ayat 6. Tadi ya, dikatakan seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, laki-laki dan perempuan bersatu, sehingga keduanya itu menjadi 1 daging. 1 tambah 1 bukan jadi 2. Bukan. 1 tambah 1 jadi 1 daging. Itu kata firman Tuhan. 1 daging artinya 1 tubuh. Berarti istri
adalah dirinya sendiri bagi suami karena satu daging. Istri adalah dirinya sendiri. Istri adalah tubuhnya sendiri. Sebab itu suami seharusnya mengasihi istrinya bagaimanapun juga. Kenapa? Itu dirinya sendiri. Itu tubuhnya sendiri. Contoh. Apakah ada orang yang membenci tubuhnya sendiri? Misalnya, saudara, hidung saudara rusak atau hidung saudara pesek, jelek. Tiap lihat di kaca, aduh hidung saya jelek. Pengennya sih mancung tapi kok bulat gini, pendek lagi. Ya. Apa yang saudara lakukan? Dibuang? Tentu saja tidak. Tidak karena jelek, karena saudara tidak suka dibuang. Tidak. Ada dua kemungkinan. Satu, ya, dengan ikhlas menerima apa adanya pemberian Tuhan. Dua, melakukan apa saja supaya hidung saudara jadi bagus. Dioperasi, ya, diapakan, dilakukan macam-macam supaya jadi bagus. Itu yang semua orang lakukan dengan anggota tubuhnya yang jelek, yang rusak. Tidak ada orang yang tangannya, kakinya sama sekali nggak berfungsi. Ya, sama sekali nggak berfungsi, lemah, lalu buang, potong aja buang. Tidak ada. Tetap dirawat, tetap dilakukan yang terbaik. Kenapa? Itu dirinya sendiri. Kita baca ayatnya dari Efesus pasal 5 ayat 28 dan 29. Efesus 5 ayat 28 29. Kita baca sama-sama 2, 3. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, jelas firman Tuhan menjelaskan itu. Suami istri, ya, itu adalah dirinya sendiri, satu daging. Harus mengasihi. Bagaimanapun keadaannya harus mengasihi. Tidak ada yang membencinya. Dan di sini ditutup dengan kata-kata, ya, bahwa itu mewakili Kristus terhadap jemaatnya. Begitu juga dengan Tuhan, dengan kita. Saudara dan saya bersalah, berdosa, ingkar janji. Sudah janji tidak akan berdosa, bertobat tapi berdosa lagi. Janji, Tuhan saya tidak akan lakukan lagi, berdosa lagi. Berulang-ulang. Tuhan tetap pegang janjinya. Saudara bertobat, selalu Tuhan ampuni, selalu Tuhan pulihkan. Tuhan begitu, tidak bosan-bosan mengasihi, menolong, setia kepada kita. Dan Tuhan mau itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya dengan istri, dengan suami. Jangan karena jelek dan lain sebagainya kita membencinya. Enggak. Musuh saja harus kita kasihi, apalagi istri, suami. Satu ayat terakhir kita baca dari Efesus 5 ini, ya, ayat terakhirnya ayat 33, kita baca sama-sama. Ayat 33, 1, 2, 3. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku,
Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Firman Tuhan berkata bagi kita semua, berlaku. Kasihilah istri seperti dirimu. Istri harus menghormati suaminya. Dan dimulai, pesan ini dimulai dengan kata-kata bagaimanapun juga. Apa artinya? Bagaimanapun juga. Apa artinya? Apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun situasinya, kasihi istrimu seperti dirimu sendiri. Hormati suamimu. Itu kata firman Tuhan. Ya, tidak ada kecuali. Tetap mengasihi, tetap saling menghormati. Kenapa? Sebab suami istri jadi satu, itu adalah kesatuan dari Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakannya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pak Tony dengan Ibu Neni jadi satu, itu dari Tuhan. Mungkin orang lain berkata, kok mau sama dia? Mungkin orang tuanya juga dulu melarang, nggak boleh, sama yang lain aja. Mau diapain juga bandel terus. Kenapa? Udah dari Tuhan. Ya. Jadi satu suami istri itu dari Tuhan. Karena itu tidak boleh diceraikan. Lalu Tuhan Yesus memang melarangnya. Tapi bagaimana kalau ada zina? Bagaimana kalau ada perselingkuhan? Kalau saudara baca ya di dalam ayat 7, ayat 8 dari Matius 19, waktu Tuhan Yesus berkata tidak boleh diceraikan manusia. Lalu orang tanya, Tuhan, kenapa Musa memberikan surat cerai? Kenapa? Nah, mereka pikir kalau Musa memerintahkan beri surat cerai, kalau orang menceraikan istrinya, berarti kan boleh ada surat cerai. Banyak di antara kita juga kalau sudah ada surat cerai dari pengadilan, oh saya sudah beres, sudah bebas urusan atau masalah nikahnya, boleh nikah lagi. Siapa bilang? Ya. Orang-orang ini juga begitu. Musa memberi surat cerai. Rasanya boleh. Musa membolehkan. Tuhan koreksi. Di dalam ayat ke-8-nya. Tuhan mengoreksi kata Yesus kepada mereka. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Jadi Tuhan koreksi, Tuhan katakan bukan Musa memberi perintah, bukan membolehkan. Musa hanya mengizinkan. Dan itu pun gara-garanya karena kamu keras hati, maksa. Karena maksa keras hati ya sudah, silakan. Lalu Tuhan Yesus tutup dengan kata-kata, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Apa artinya? Tidak boleh. Kata Tuhan sejak semula enggak ada boleh cerai. Sejak semula tidak demikian. Sejak semula hukumnya tidak boleh. Mungkin lalu ada saudara yang berkata, tapi di ayat 9
kan boleh. Kita lihat ayat 9, memang ayat 9 ini ayat yang dipakai oleh orang-orang yang ingin cerai, ingin kawin lagi. Ya. Saya boleh cerai, boleh kawin lagi, ini ada ayatnya. Boleh cerai. Ayat 9 kita baca. Kita baca sama-sama ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, ada kata benci. Artinya nggak boleh. Sekarang saya jelaskan yang dimaksud ayat 9 ini. Ya. Apakah kalau saudara membaca ayat ini, ayat 9 ini, lalu saudara berpikir bahwa dibolehkan cerai kalau ada zina? Saya tegaskan tidak, artinya tidak demikian. Salah, tidak boleh cerai. Kenapa? Sekarang kata kecuali karena zina kita hilangin dulu. Ya, kecuali karena zinanya dihilangin. Nah, kalau dihilangin bunyinya kan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Boleh cerai enggak? Boleh cerai enggak? Tidak boleh. Kenapa? Kalau dia cerai, lalu kawin lagi dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Bahkan saya bisa sebut, itu bukan hanya berbuat zina. Hidup di dalam persinahan. Karena terus ada di dalam posisi berzinahnya terus selama dengan perempuan itu. Dan kalau saudara baca di dalam bahasa Inggris, kalimatnya ada tambahan. Tambahannya, ini kan si laki-laki ceraikan istrinya, kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Perempuan yang ditinggalkan, yang dicerai, kawin lagi sama lelaki lain, mereka juga berzina. Itu begitu. Ya. Mereka terus berzina, berarti sama dengan hidup di dalam persinahan. Gak mungkin ada berkat Tuhan. Gak mungkin. Hidup terus di dalam dosa. Hidup di posisi yang tidak berkenan kepada Tuhan terus. Itu ya. Lalu sekarang saudara mungkin mau atau kita masukkan kecuali karena zina. Di dalam ayat tadi ya ada kecuali karena zina. Nah, lalu kita pikirnya kalau ada persinahan boleh cerai. Enggak berzina kalau kawin lagi. Begini, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara baca ayat ini. Di dalam ayat ini kata zinahnya ada dua. Satu, kecuali karena zina. Itu satu. Lalu dua, ya, kalau menikah lagi dengan perempuan lain dia berzina. Itu zina kedua. Nah, di dalam bahasa Inggris dua kata ini ditulis dengan kata yang berbeda. Yang pertama, yang kecuali karena zina, itu ditulis dengan kata-kata fornication. Fornication. Lalu yang kedua, itu dipakai kata adultery. Beda. Nah, maksudnya apa? Ya secara cepat aja, singkat aja saya jelaskan bahwa yang adultery itu persinahan. Kenapa? Karena sudah menikah, dalam posisi sudah menikah.
Itu yang adultery. Kalau fornication itu dalam posisi belum menikah. Baru tunangan. Misalnya, contohnya waktu dengan Yusuf, Maria hamil dari Roh Kudus. Kalau kita baca, ya, disebutkan si Yusuf ini waktu Maria tahu Maria hamil, dia mau menceraikan istrinya, ditulis di Matius 1. Mau menceraikan istrinya dengan diam-diam. Nah, mau menceraikan boleh. Kenapa? Baru tunangan. Tapi sudah disebut istri, baru tunangan juga. Itu boleh diceraikan. Baru tunangan. Tapi kasus yang dibahas di sini bukan yang begitu. Sudah menikah. Jadi kalau sudah menikah, melakukan persinahan, hukumnya hukuman mati. Dirajam dengan batu. Kalau orang kedapatan berbuat zina, ditangkap, dirajam dengan batu sampai mati. Itu hukumnya. Nggak ada perceraian. Nah itu. Lalu saya sekarang tambahkan penjelasannya. Kita baca ayat 10. Ya, setelah Tuhan katakan ayat 9, lalu orang-orang berkata atau murid-murid berkata ayat 10. Kita baca sama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Apa artinya ayat 10? Saudara baca, renungkan. Apa artinya? Kenapa murid-murid setelah Tuhan ngomong ayat 9, lalu murid-murid jawab dengan kata-kata ayat 10 ini. Kalau begitu hubungan suami istri lebih baik jangan kawin. Kenapa sampai begitu? Apa artinya? Ayat 9 artinya. Ayat 9 artinya apakah boleh atau tidak boleh cerai? Kalau kira-kira ayat 9 boleh cerai kalau ada zina. Apakah murid-murid akan berkata seperti ayat 10? Buat apa kawin kalau gitu? Lebih baik enggak? Akan berkata begitu enggak? Tidak. Tidak, karena enggak ada masalah boleh cerai. Boleh cerai. Tapi kalau bagaimanapun juga keadaannya enggak boleh cerai. Sekalipun ada persinahan enggak boleh cerai. Lalu murid-murid, wah gimana ya? Kalau hubungan suami istri begitu. Wah lebih baik jangan kawin kalau begitu, susah, repot. Kalau kita baca seluruhnya, ya bukan hanya ambil kata kecuali karena persinahan, jelas itu artinya tidak boleh cerai. Sampai murid-murid berkata begitu. Kita lanjutkan yang terakhir. Apa maunya Tuhan? Ya. Kalau Tuhan berkata tidak boleh cerai, apa maunya Tuhan? Saudara perhatikan ini. Dalam pernikahan manusia ada hukum nikah. Ada janji nikah. Salah satunya di dalam Ibrani pasal 13 berkata demikian tentang pernikahan. Ibrani 13 ayat 4 tentang pernikahan berkata demikian. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. Firman Tuhan berkata begitu. Hormati
perkawinan. Jangan mencemarkan tempat tidur. 3. Akan dihakimi Allah yang melanggar. Nah, sekarang gini. Manusia ada hukumnya. Hukum nikah, janji nikah. Sampai kalau melanggar dihakimi. Binatang, ada jantan, ada betina. Boleh kawin, boleh ganti-ganti pasangan sesukanya. Tidak ada yang sakit kelamin. Binatang. Gak ada hukumnya, hukum nikahnya gak ada. Gak ada, kalau kawin sesukanya akan dihakimi Allah, gak ada. Tapi manusia ada, akan dihakimi Allah. Manusia yang suka melakukan hubungan intim sesukanya, ganti-ganti pasangan. Sakit kelamin. Ada sakit kelamin di dalam kehidupan manusia. Dan kalau saudara mengerti, kalau saudara perhatikan, ya sakit kelamin itu yang dulu sifilis begitu, itu sampai ratusan tahun tidak ada obatnya. Ratusan tahun nggak ada obat. Baru belakangan kemudian ditemukan obatnya. Itu pun kebetulan. Lalu muncul lagi penyakit kelamin yang baru, AIDS, yang bisa dikatakan juga nggak ada obatnya. Nah, hukumannya begitu, seperti kutukan. Pertanyaannya kenapa? Kalau untuk binatang nggak ada, untuk manusia ada. Sebab ada tujuan yang lebih mulia dari Tuhan. Daripada hanya untuk menyenangkan perasaan dan punya keturunan. Jadi perkawinan bukan hanya untuk menyenangkan perasaan dan punya keturunan, untuk memenuhi hasrat seksual seseorang ya, dan punya keturunan, bukan hanya itu, ada tujuan yang lebih mulia. Apa tujuan yang lebih mulia itu? Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki kasih, hidup kudus, hidup setia, memiliki kelembutan. Mengapa orang cerai? Kenapa orang cerai? Tadi kata Tuhan, sebab keras hatimu. Jadi supaya jangan cerai, kalau kita punya kelembutan. Supaya hubungan suami istri bisa terus baik. Harus saling mengasihi, harus hidupnya kudus, harus setia. Janji nikah, waktu orang menikah lalu berjanji di gereja, dibacakan dulu hukum-hukum tentang pernikahan. Setelah dibacakan hukum-hukum tentang pernikahan, lalu janji menerima pasangannya sebagai istri atau sebagai suaminya, bukan janjinya selama cocok. Bukan selama tidak ada persinahan, bukan. Sampai kematian memisahkan kita. Seumur hidup, janji seumur hidup di hadapan Tuhan. Sebab itu kalau melanggar janji itu berdosa kepada Tuhan. Berkhianat kepada Tuhan. Gak heran Tuhan menghakimi. Gak heran gak akan ada berkat di dalam kehidupannya. Beritahu yang di sebelah saudara. Makanya jangan ada penyelewengan. Hati-hati. Ya. Kita berurusan dengan Tuhan. Oh, pasangan kita nggak tahu. Betul, dia nggak tahu. Tuhan tahu. Dan kata Tuhan, awas, dihakimi. Tuhan mau saudara jadi umatnya yang bisa mengasihi, terus mengasihi.
terus menjaga hidup kudus. Tuhan berkata, aku kudus. Hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Kita umat Tuhan seharusnya hidup kudus seperti Tuhan kita kudus. Jadi nggak ada yang nyeleweng-nyeleweng, yang nggak kudus-kudus. Tuhan kita setia, kita harus setia. Dan kalau kita lakukan ini, kita, rumah tangga kita ada di dalam berkat Tuhan. Ya, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Sehingga mujizat pertama yang Tuhan lakukan itu adalah di pesta kawin di Kana. Tuhan menolong, ya, Tuhan melakukan mujizatnya di dalam keluarga. Itu Tuhan ingin lakukan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita tutup dengan menaikkan pujian. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkau-lah Tuhan. Engkau-lah Tuhan. Engkau-lah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau-lah Tuhan. Engkau-lah Tuhan. Engkau-lah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan lagi, Engkau-lah Tuhan. Engkau-lah Tuhan. Engkau-lah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Dengan pertolongan-Mu kiranya kami bisa mengerti kebenaran-Mu dengan baik dan kami menjadi pelaku-pelakunya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan di saat-saat kami menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah, hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kami inginkan, kami rindukan, kiranya Tuhan, kami pun boleh belajar berserah kepada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat. Engkau yang bisa melakukan apa saja
untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam seluruh ibadah kami. Dan kami juga berdoa kembali bagi beberapa saudara kami yang minggu ini berulang tahun. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan usahanya, berkati seluruh hidupnya, termasuk pelayanan-pelayanannya kepada Tuhan. Sehingga dengan berkat Tuhan, hidup mereka boleh makin bahagia dan makin menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi kami sekalian, kalau sebentar kami pulang dengan membawa kembali berkat anugerah cinta kasih dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir yang berulang tahun? Ada? Oh ada. Ada lagi? Kita akan berikan ucapan selamat ulang tahun termasuk kepada yang ada di rumah-rumah. Ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas.